Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Triana dengan NIM 2300005046. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Nah, pada zaman dahulu hiduplah seorang putri raja di Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang adalah anak yang gemar sekali berburu. Dia selalu berburu ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing tersebut adalah titisan dewa dan bapak kandungnya. Nah, pada suatu hari Tumang tidak mau mengikuti perintah Sang Kuryang untuk mengejar hewan buruan. Sang Kuryang sangat marah karena Tumang tidak mau mengikuti perintahnya. Karena Sang Kuryang marah, ia mengusir hewan tersebut. Tumang masuk ke dalam hutan. Saat pulang ke istana, ia bercerita kepada ibunya. Saat mendengar cerita Sang Kuryang, Dayang Sumbi sangat marah. Lalu tanpa sengaja dia memukul kepala Sang Kuryang menggunakan sendok nasi yang sedang ia pegang. Sang Kuryang terluka. Dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian tersebut, Dayang Sumbi sangat menyesal. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa datang memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan yang abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang berniat untuk pulang menuju istana. Namun sesampainya di istana, Sang Kuryang sangat terkejut karena melihat keadaan istana yang sudah berubah total. Di sana ia berjumpa dengan seorang gadis yang cantik jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi, ibu kandungnya. Sang Kuryang terpesona oleh kecantikan wanita tersebut. Lalu Sang Kuryang berniat untuk melamar gadis tersebut. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta pamit untuk berburu. Dia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi karena melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis sekali seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikan, ternyata wajah pemuda tersebut sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Dia mengajukan dua syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung Sungai Citarum. Yang kedua, dia meminta Sang Kuryang untuk membuatkan sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Nah, kedua syarat tersebut harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu, Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia mengerahkan seluruh makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Sang Kuryang mengira hari sudah selesai. Dia pun menghentikan semua pekerjaannya. Dia sangat marah karena dia tidak bisa memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi dengan kekuatannya. Nah, karena Sang Kuryang sangat marah, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Lalu terjadilah banjir besar yang melanda seluruh kota.
Nah, itu cerita yang saya sampaikan. Dari dongeng tersebut ada pesan moral yang bisa kita ambil. Kita harus berhati-hati dalam berbicara, dan sebaiknya kita berpikir dulu sebelum berbicara, dan jangan sampai perkataan yang kita ucapkan menyakiti hati orang lain. Kita juga harus sabar dan tidak emosian, dan juga kita harus berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia, binatang. Kita juga harus berbuat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.